Dah. Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, uh, di kesempatan kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber kita, yaitu ada Mas Ayu dan ada Putri. Nah, di sini kita ingin tahu gimana sih kedepannya kalian setelah beres sekolah tuh mau kemana? Apakah ada yang mau ngelanjutin, ataukah ada yang mau kerja, atau ada yang mau nerusin usaha keluarganya, atau ada yang mau langsung nikah atau gimana? Coba dari Mas Ayu dulu. Kalau sendiri sih ya, inginnya kalau udah keluar itu berkarir gitu, berbisnis, mengembangkan bisnis yang dibangun nantinya Kira-kira bisnis yang seperti apa? gitu. Atau Yang bisnis kayak gimana nurutin ya? usaha orang Sebenarnya tua, sih atau cita-cita pertamanya jadi hakim. Cuman di samping selain jadi hakim juga ya mau berwirausaha gitu. hebat? Kalau dari Putri sendiri, kedepannya mau kayak gimana? Gimana? Lulus sekolah. Kok nggak suaranya? Itu sinyal. Gimana Putri? Kurang jelas suaranya. Gimana Hafsah? Ya, ya jadi gini. Nanti setelah lulus beres sekolah, kamu tuh nanti ke depannya tuh seperti apa gitu, mau ngelanjutin kemana, atau mau berwirausaha, atau mau langsung nikah, atau seperti apa? Ya ada itu sih rencana pengen karir dulu. Terus ada rencana pengen jadi notaris juga, insya Allah. Pengennya sih sama jadi hakim, cuman kan harus sekolah lagi kan ya. Ya sih, harus punya pendidikan yang lebih gitu. Terus Kalau untuk wirausaha sih nggak ada, soalnya nggak ada bisnis juga. Kayaknya pengen langsung terus berkarir gitu terus itu apa? Notaris itulah tujuannya ke sana gitu. gitu. Oke. Hafsah diri. Kalau aku sih gimana ya, aku tuh sebenarnya orangnya tuh ya masih bingung ya ke depannya tuh mau seperti apa. Tapi sih cita-cita aku pertama itu pengen jadi lawyer. Cuma aku sih mikir lagi ya, kesini mikir lagi, kalau misalkan jadi lawyer terus sedangkan misalkan ke depannya nanti tuh misalkan aku mau ngelanjutin ya kuliah lagi S2.
Nah, sedangkan pada saat itu posisi ekonomi keluarga itu nggak lagi nggak memungkinkan gitu untuk lanjutin lagi sekolah. Nah, ya itu sebenarnya bingung sih, cuma seiring ya di jalannya waktu sih nyari ya kegiatan sampingan gitu buat nambah-nambah ilmu gitu sih. Sebenarnya tujuan utamanya ya itu jadi lawyer. Terus dari kalian nih, ada yang mau ditambahin selain yang tadi udah kalian apa berbagi gitu? Kedepannya mau gimana? Coba Mas Ayu. Tambahan nih dari aku. Aku selain yang udah aku bilang tadi, kedepannya aku sih sebenarnya ada rencana untuk ya mulai kecil-kecilan gitu, cuma balik lagi ke niatnya sih, niatnya baru setengah-setengah gitu, 50-50. Nah ya setengah enggak. Terus ya aku juga sebenarnya sih masih bingung ya mau coba usaha apa, karena jujur sih kalau dari akunya sendiri pengalaman aku kayak buat usaha atau dagang apa gitu musim ini sih dia harus banyak belajar lagi. Terus kalau yang berkaitan dengan apa tuh berkaitan dengan bidang yang aku ambil sekarang, bidang hukum ini, kedepannya selain jadi lawyer, aku sih sebenarnya lebih nyaman itu kalau misalkan nggak terlalu apa ya, kayak menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum di masyarakat, tapi nggak terlalu serius gitu. Kayak kalau kan hakim gitu kan terlalu serius banget gitu bidangnya. Nah ya sebenarnya harus diterusin juga ya soalnya. Apa gimana? Harus diterusin juga misalkan sekolahnya gitu. Iya, harus diterusin juga. Terus lihat lagi dari biayanya juga nggak murah. Terus juga sebenarnya orangnya tuh nggak mau, jujur nih ya, sebenarnya tuh orangnya nggak mau terlalu ngebebani orang tua karena biaya gitu. Jadi aku juga mikir lagi, kalau misalkan aku nerusin orang tua gimana biayanya. Dan sebenarnya sih dulu sebelum masuk bidang hukum ini, aku sempat pikir ini pilih bidang yang lain nih daripada masuk hukum, karena dilihat lagi dari biaya kan mahal. Terus nggak cukup 1 juta, 2 juta atau 10 juta 3 juta butuh biaya besar gitu. Maka kan ada yang sampai ratusan juta, puluhan juta.
untuk beres S1 doang kan. Nah, sedangkan aku juga mikir gitu ya, penghasilan orang tua aku kan nggak seberapa ya. Iya. Jadi waktu itu aku juga bingung sih, masuk atau enggak, masuk enggak ya, karena kasihan itu sih. Tapi ya udah deh, coba aja gitu, masuk ke bidang hukum ini ya, siapa tahu ada apa, dengan masuk ke bidang hukum ini wawasan aku tentang ilmu hukum, tentang masyarakat itu lebih luas lagi gitu dari yang aku dapetin selama belajar di sekolah dari SD sampai SMA gitu sih. Kalau dari kamu ada yang mau ditambahin nggak? Sih emang ya sebenarnya pas disuruh kuliah itu bingung gitu mau ngambil jurusan apa, cuman pengen ambil hukum aja gitu. Kalau aku sih, kan SMK itu jurusan SMK Kesehatan, jurusan keperawatan. Sebenarnya udah masuk ke universitas lain, Universitas Sakti Kencana juga, ngambil jurusan keperawatan, udah masuk. Udah daftar juga, udah masuk pokoknya. Uang juga udah masuk. Beres ya, udah tahu beres gitu, tinggal masuk doang gitu. Tapi dipikir-pikir aku nggak ada apa sih, maksudnya emang sih kan dari keperawatan ya ada baiknya juga, tapi cuman untuk kuliah itu jadi berat gitu ngelanjutin keperawatan. Setelah itu mikir-mikir kok jadi pengen ngambil fakultas hukum gitu. Nah kan kebetulan mama juga lulusan dari Unla juga, cuman jurusannya apa sih itu teh? SIP itu apa sih? FISIP mama di Unlanya. Nah, aku hukum aja gitu. Soalnya mau lanjutin ke keperawatan rasanya itu berat gitu. Padahal SMK-nya SMK keperawatan. Tolak belakang ya? Tolak belakang sama yang sekarang. Aku SMK-nya jurusan Himen. Kalau aku sih dulu masuknya nggak ke SMK, ke SMA, jurusan IPS sosial. Saya kan tahun kemarin pas lulus SMK itu kan lagi kasus COVID kan lagi itunya lagi booming banget tuh. Nah, iya. Mikir-mikir pasti deh jadi perawat itu kan pastinya berat gitu ya, tugasnya juga berat gitu. Nah, pikiran gitu jadi udahlah hukum aja. Aku juga sebenarnya dulu masuk fakultas hukum juga, mikir-mikir lagi gimana, berat banget. Karena sebenarnya dulu tuh setelah lulus SMP, sebelum aku mutusin buat masuk SMA itu sebenarnya aku niatan buat masuk SMK, ngambil jurusan apa, tata boga gitu. Cuma ya karena apa, jarak dari rumah ke sekolah itu ya jauh satu, terus apa masuk ke situ juga sih biayanya juga nggak murah, jadi ya udah deh masuk SMA aja, cari yang murah-murah gitu. Terus setelah masuk SMA aku nyari
jurusan yang apa yang mampu buat aku gitu, yang aku bisa. Ya udah, akhirnya aku masuk jurusan IPS. Nah, IPS itu kan berhubungan sama masyarakat ya. Kalau misalkan aku kuliah nih ya, masuk jurusan yang lain kan kayak nggak ini ya, kayak nggak sesuai gitu. Ya udah sih, tanya sih mau masuk visi apa aku tuh. Cuma aduh, kalau masuk visi lebih berat lagi. Ya udah deh, yang agak-agak bawah dari visi gitu. Ya udah, akhirnya masuk hukum deh. Kalau Mas Ayub masih di mana, belum ke Bandung ya? Orang mana sih? Ya, Mas saya orang mana? Orang Cianjur? Orang Garut? Aku orang Cianjur. Gak ada sinyal. Ke Bandung. Kalau Hafsah itu pengennya ke lawyer gitu, tujuannya ke hukum itu pengen ke lawyer. Iya, Pengacara gitu. iya pengacara, cuma baru setengah, mungkin 4% dari 100. Misalnya kan aku tuh Masih ragu. Iya sih, masih ragu gitu. Ragu soalnya aku tuh ngomong tentang pengetahuan aku, wawasan aku tentang hukum ini tuh masih kecil lah gitu, belum luas banget. Jadi sebenarnya aku tuh yakin buat ayo maju, kamu bisa. Cuma aku tuh pikir lagi, gimana ya, takut. Aku tuh orangnya tuh gimana ya, orangnya tuh takut duluan sebelum tahu kedepannya tuh bakal seperti apa gitu, bakal sukses atau gimana. Cuma kan terus di sisi lain kan aku orangnya tuh penasaran. Ya udah deh, coba aja, coba siapa tahu kedepannya seiring berjalannya waktu aku bakal apa namanya tuh bakal bisa gitu, jadi orang aja, jadi salah satu anggota penegak hukum gitu. Dari diri akunya sendiri, kalau misalkan melihat di berita-berita di TV gitu, dulu kan pernah ada kasus tentang nenek-nenek yang ditangkap karena ngambil pohon kayu jati ya kan. Nah, itu kan siangnya itu kan aku tuh ngeliat itu dari umurnya juga kan udah sepuh, terus dia juga harus ngadepin kasus yang berat banget gitu, sampai harus ditahan selama 2 tahun kalau nggak salah tuh ya. Nah, aku tuh mikir gini, kalau misalkan secara logika aku ya, nenek itu kan gak mungkin mengambil pohon jati untuk dijual itu karena karena terpaksa tuh ya, karena kebutuhan ekonomi juga. Kita mikir kalau misalkan keluarganya peduli, pasti kan nenek cuma nggak usah capek-capek ngambil kayu jati itu gitu buat dijual, buat buat beli beras, buat makan gitu kan. Nah, dari situ kita ngerasa ada rasa simpati gitu, kasihan
rasa nggak tega gitu. Sedangkan aku tuh ngerasa kayak mereka tuh anggota penegak hukum yang kayak polisi gitu tuh kayak apa ya, kayak kurang adil sih, nggak ada keringanan gitu buat si nenek itu tuh. Harusnya kan, sedangkan kalau misalkan dibandingkan sama kasus yang lain gitu ya, kayak misalkan korupsi gitu, terus yang ngelakuin kayak pejabat yang punya uang banyak tapi ada keringanan penahanan gitu, sedangkan nenek itu yang orang biasa, rakyat, ibaratkan rakyat jelata lah ya, harus menerima hukuman segitu beratnya gitu, sedangkan dengan usia yang ya dibilang udah sepuh banget gitu. Aku ngerasa iba banget. Dari situ aku tuh ada rasa tertarik, aku tuh pengen masuk hukum, pengen ngebantu orang yang yang kurang mendapatkan keadilan gitu, kayak gitu sih. Itu alasan utama aku masuk fakultas hukum itu. Dan kalau kedepannya setelah lulus sebenarnya masih abu-abu ya, pikiran itu masih abu-abu, mau dibawa kemana masa depan aku tuh, apakah mau dilanjutin atau udah stop sampai sarjana hukum, atau buka wira usaha kayak gitu atau gimana ya, masih abu-abu sih. Jadi sekarang juga masih mikirin, aduh ke depannya mau kayak gimana ya, apakah mau lanjutin atau udah stop atau di S1 doang gitu atau gimana, udah. Kalau untuk hakim itu harus sekolah dulu, harus sekolah lagi maksudnya? Iya, harus sekolah lagi, biaya lagi tuh. Aku tuh pengen sukses tapi nggak mau terlalu memberatkan orang tua gitu, nggak mau ngeberat orang tua juga. Jadi aku tuh mikir depannya gimana ini. Yang lain gimana? Ada yang mau nambahin sedikit, sepatah dua kata? Gimana dari Mas Ayu? Segitu. Dari Mas Ayu gimana? Apa ada yang nambahin sedikit kata? Atau langsung penutupan? Kalau udah 15 menit, penutupan aja tuh. Udah cukup sekian. Terima kasih atas waktunya, udah ngeganggu aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.